Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-21. Oke, cerita di episode kali ini akan merangkum kegiatanku mulai dari hari Senin tanggal 16 Desember hingga hari Minggu tanggal 22 Desember 2024. Di minggu ini sebenarnya nggak akan ada banyak cerita, nggak akan ada banyak kegiatan, tapi salah satu cerita yang cukup hangat di tengah-tengah musim hujan ini adalah aku dapat traktiran makan gacoan dari temenku karena dia baru aja dapat rezeki dari kerjaannya. Nah, selebihnya selama seminggu ya kegiatanku mungkin cuma ngedit, nongkrong, dan main HP cuma gitu-gitu aja. Tapi di hari Minggu ini aku ada sebuah kerjaan, yaitu untuk mendokumentasikan sebuah acara. Tapi seperti biasa, sebelum hari Minggu, satu hari sebelumnya, yaitu hari Sabtu, aku pergi ke Sidoarjo untuk ambil sewa lensa. Nah, itu aku ambilnya sekitar jam 5, jam 6 sore gitu, dari tengah jalan hujan. Untungnya aku bawa jas hujan, dan hujannya juga nggak terlalu deres. Jadi aman sampai lokasi, lensa-lensanya aman semua. Dari situ terus aku lanjut ke Surabaya buat nongkrong sama teman-teman kampus aku. Ya, di situ ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Habis itu pulang, aku sempat juga beli makan, beli ayam goreng. Habis itu udah pulang sampai rumah. Nah, di hari Minggu, acara yang aku dokumentasikan adalah sebuah event lari dari Reni Swalayanku dan juga Half. Itu acaranya ada di Surabaya, di Marvel City. Itu aku disuruh standby di lokasi jam 4:30 pagi, jadi sekitar jam 4 kurang gitu aku berangkat ke Surabaya. Terus sampai lokasi, siap-siap dan mulai mendokumentasikan kegiatannya. Ada ayam, ada lari, ada jalan sehat juga, ada zumba, dan ada juga undian-undian hadiah gitu. Acaranya selesai sekitar pukul jam 12-an gitu, 12 siang. Selesai, kita mampir nongkrong dulu sama tim dan lain-lain, ngobrol-ngobrol di sana. Habis itu pulang. Nah, pulangnya aku sempetin buat sekalian ngembaliin lensa biar nggak bolak-balik. Habis itu baru pulang ke rumah. Terus aku juga ada mampir, waktu pulang tuh aku mampir ke apotek buat beli obat Aciclovir namanya kalau nggak salah. Jadi itu untuk herpes. Jadi herpes ini nggak tahu sih penyebabnya apa. Ini udah agak sembuh sih lihatlah. Ini udah lumayan lah. Waktu di hari Minggu tuh merah banget, meradang gitu. Kalau ada fotonya. Ini aku nggak tahu detailnya kena apa. Seingatku sih aku kayak digigit serangga, cuma aku nggak inget detail persisnya. Kemudian ya udah meradang aja, tiba-tiba merah, penuh dengan bintik-bintik dan lain sebagainya gitu. Untungnya nggak rasa panas, nggak ada demam, nggak terasa gatal juga. Alhamdulillah aman sih, dan sekarang udah reda. Terus udah selesai sampai rumah, backup file, bersih-bersih, udah selesai sih. Nah, satu hal yang menarik dari event kemarin tuh adalah kemampuan dalam mengatasi sebuah masalah. Kemampuan kita dalam mengatasi masalah kan beda-beda ya. Tapi ada satu hal yang menarik buat aku, karena aku sebenarnya kan juga waktu SMA dan waktu kuliah juga ikut organisasi dan ngurusin event-event kayak gini gitu. Nah, salah satu konsep yang aku pelajari dari dulu dan ternyata berguna sampai sekarang, itu namanya adalah save the cow first. Jadi selamatkan sapinya dulu. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada jadi ada seekor sapi, misal dia terjebak dalam selokan gitu ya. Nah, idealnya kita selamatin sapinya dulu, baru deh nanti kita boleh ribut-ribut. Nah, biasanya kalau ada sapi yang terjebak di selokan, kita tuh langsung mencari siapa nih yang salah, siapa nih yang bertanggung jawab, sapinya siapa nih, tolong dong bersedia dong siapa yang tanggung jawab gitu. Jadi mulai saling tunjuk gitu. Sedangkan sapinya bisa mati dong. Jadi alangkah baiknya
atau idealnya adalah kita selamatkan sapinya dulu. Sapinya udah selamat, baru deh boleh marah-marah atau cari ini masalahnya kenapa, penyebabnya apa yang terjadi, siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu nanti setelah sapinya udah selamat. Nah, kalau diaplikasikan dalam ngurusin event atau ngurusin hal-hal lain, kan sehebat apapun kita merencanakan atau mempersiapkan, pasti ke depan akan ada masalah-masalah yang di luar dari prediksi kita. Nah, ketika ada masalah-masalah tersebut, alangkah baiknya kalau kita cari solusinya dulu, kita selesaikan masalahnya dulu, kita selamatkan acara ini dulu, baru deh nanti boleh marah-marah atau cari tahu ini penyebabnya kenapa, gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus disalahkan, apa yang harus dievaluasi, itu nanti dulu. Yang utama adalah menyelamatkan acaranya dulu. Kurang lebih konsepnya kayak gitu ya. Nah, itu terjadi kemarin. Jadi ada beberapa masalah yang terjadi ketika event berlangsung. Lebih tepatnya di tim kita sebagai dokumentasi ya. Tapi untungnya kita semua udah bisa tenang untuk menyelesaikan masalah, cari solusinya seperti apa. Itu udah saya mana tadi ngomong ya. Ya pokoknya intinya kita udah aman lah dalam ketika menghadapi masalah itu. Kita udah tenang, udah bisa cari solusinya seperti apa dan menyelesaikannya seperti apa, udah aman. Nah, aku berasumsi sepertinya ketenangan dalam kita menghadapi masalah itu bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya umur kita juga. Jadi ya semakin dewasa kita semakin bisa tenang gitu dalam menghadapi masalah. Jam terbang juga mempengaruhi, sehingga ya udah nggak panik gitu. Biasanya orang kalau ada masalah panik gitu, aduh gimana nih, salah siapa nih, siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab, ini bukan salahku, ini bukan tugasku gitu. Jadi ada banyak ilmu yang bisa diserap, meskipun kedengarannya ya gampang, tapi dipraktekannya susah banget. Saya udah waktu SMA dan kuliah juga nggak terlalu bisa mempraktekkan hal tersebut. Baru kemarin tuh aku rasa, ternyata aku udah bisa setenang itu ya dalam menghadapi masalah dan mencari solusinya. Udah cukup, itu tadi adalah cerita aku selama seminggu. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Mantap.